Anak dengan Down syndrome bisa hidup mandiri, atau mereka akan selalu bergantung hidupnya pada orang lain? Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Anton Dharma Saputra, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Yuk kita bahas. Down syndrome adalah kondisi genetik yang terjadi pada saat seseorang memiliki satu salinan tambahan dari kromosom 21. Ini menyebabkan perbedaan dalam perkembangan fisik dan juga kognitif dari pasien yang memiliki kondisi ini. Beberapa tanda khas anak dengan Down syndrome antara lain adalah wajahnya yang khas. Pada pasien dengan Down syndrome itu memiliki wajah yang dikenal sebagai mongoloid face. Biasanya kita bisa mengenali karena akan terlihat ada yang namanya kondisi low side ear atau telinganya itu posisinya sedikit lebih rendah dibandingkan garis mata. Terus biasanya juga memiliki telinga yang lebih kecil. Terus matanya biasanya dia akan sedikit meruncing ke bagian atas dan bisa ada lipatan di ujung mata bagian dalam yang kita kenal sebagai epicantral fold, dan juga ada flat nasal bridge. Jadi lengkungan di hidung itu menjadi lebih datar pada anak dengan Down syndrome. Dan wajah pada anak dengan Down syndrome itu bahkan terlihat lebih pendek gitu, yang kita kenal sebagai brachycephaly. Nah, selain itu ada juga tanda fisik lain yang ada di badannya. Nah, kalau dari tangannya ada kondisi namanya simian crease, garis tangannya jadi lurus, satu garis saja. Dan di kakinya kita bisa ketemu ada yang kondisi yang namanya sandal gap. Jadi jempol dan jari di sebelahnya itu seperti ada jarak. Nah, tanda-tanda seperti itu biasanya sudah cukup membuat seorang dokter untuk mencurigai seorang anak merupakan anak dengan Down syndrome. Nah, pastinya kelainan yang ada pada anak dengan Down syndrome itu tidak hanya pada penampilan luarnya. Biasanya bisa juga ada gangguan pada perkembangan organ di dalam. 50% anak dengan Down syndrome itu bisa memiliki kelainan pada kondisi jantung, dan juga sering ditemukan adanya penyumbatan pada saluran cerna, dan bisa ada kondisi autoimun yang bisa menyerang ke sistem tiroid ataupun juga ke sistem pencernaan. Nah, selain itu, perkembangan motorik pada anak dengan Down syndrome itu biasanya akan lebih lambat. Pada anak Down syndrome itu memiliki kondisi yang namanya hipotoni, jadi otot-ototnya akan lebih lunak, dan anaknya juga bisa memiliki kondisi yang namanya hiperfleksibilitas. Jadi kalau kita tekuk, sendinya itu dia lebih lentur. Nah, kondisi tersebut bukannya bagus, tapi malah berbahaya karena bisa menimbulkan resiko cedera pada anak dengan Down syndrome juga. Nah, selain itu, anak dengan Down syndrome itu juga akan memiliki biasanya rata-rata IQ yang lebih rendah dibandingkan dengan anak normal. Akan tetapi ini bentuknya rentang. Jadi artinya anak dengan Down syndrome itu juga ada yang bisa memiliki IQ normal, bahkan yang tercatat yang paling tinggi itu memiliki IQ 120. Nah, tapi secara umum memang anak dengan Down syndrome itu bisa memiliki masalah dan tantangan dalam hal belajar dan juga berkomunikasi. Yang perlu diingat, setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Nah, kesalahan yang paling sering orang tua itu menggunakan milestone atau tumbuh kembang yang dipakai itu dibandingkan dengan anak normal. Padahal sebenarnya Down syndrome ini memiliki milestone sendiri yang sudah established, dan itu bisa dilihat anak dengan Down syndrome itu memiliki perkembangan yang memang lebih lambat kalau kita bandingkan dengan anak normal. Tapi apakah kita bilang dia terlambat dibandingkan dengan anak Down syndrome lainnya? Belum tentu, karena kita harus membandingkan dengan milestone anak Down syndrome sendiri. Termasuk untuk kurva tumbuh kembang pada anak dengan Down syndrome itu memiliki kurva sendiri, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan yang berbeda pada anak dengan Down syndrome. Kabar baiknya, anak dengan Down syndrome itu bisa menjalani hidup yang sehat dan bahagia dengan perawatan yang tepat. Mama papa nggak perlu khawatir, di Rumah Sakit Premier Jatinegara menyediakan pemeriksaan awal dan deteksi dini tes kromosom. Selain itu, sebenarnya pemeriksaan Down syndrome itu juga sudah bisa dilakukan sejak bayi dalam kandungan. Nanti hal ini biasanya akan dikonsultasikan dengan teman sejawat dari bagian kandungan. Nah, pasien dengan Down syndrome itu juga memerlukan intervensi sejak dini sehingga bisa membantu anak dengan Down syndrome untuk bisa lebih cepat dalam beradaptasi dan juga belajar. Beberapa terapi yang biasanya kita sarankan untuk anak dengan Down syndrome itu misalnya terapi wicara dan okupasi, dan juga untuk terapi fisioterapi yang tujuannya untuk meningkatkan komunikasi dan juga motorik dari pasien. Nah, dan pastinya anak dengan Down syndrome apabila memang ada kelainan di dalam organ dalam tubuhnya, misalnya ada kelainan jantung, itu memerlukan intervensi medis
termasuk operasi jika memang dibutuhkan. Dan pastinya yang paling penting adalah dukungan psikologis dari orang tua. Ya, jadi bisa anak Down syndrome itu bisa hidup dengan mandiri, tapi mungkin pada beberapa anak itu membutuhkan dukungan pada berbagai aspek. Nah, jadi kita harus melihat dulu nih, mandiri dalam hal apa? Misalnya dalam kegiatan sehari-hari, misalnya memakai pakaian, untuk makan, mandi, itu biasanya pada saat anak Down syndrome sudah dewasa, mereka bisa mengerjakan itu sendiri jika mereka dilatih dan diajari dengan tepat sejak dini. Yang kedua, bagaimana tentang masalah finansial nih? Apakah anak Down syndrome bisa bekerja? Banyak anak Down syndrome yang sudah terbukti berhasil dalam pekerjaannya gitu. Termasuk beberapa di luar negeri itu sering menjadi artis ataupun model. Dan di Indonesia ada seorang anak dengan Down syndrome yang sekarang sudah dewasa, namanya Bapak Aswin Nugroho. Beliau itu menjadi pengusaha kue gitu. Yang awalnya memang dibantu ibunya, sampai akhirnya anak dengan Down syndrome tersebut bisa membuat kuenya sendiri dan berhasil dijual dan laku gitu. Jadi tergantung dari didikan orang tua, stimulasi sejak dini, dan juga dukungan masyarakat pastinya. Seperti itu. Ya, jadi setiap anak itu istimewa, termasuk anak dengan Down syndrome. Dengan penanganan yang tepat, mereka bisa tumbuh dengan bahagia dan mandiri. Jika mama papa ingin berkonsultasi lebih lanjut, kami siap membantu. Jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Premier Jatinegara ya. Selamat Hari Down Syndrome Sedunia, sahabat Premier.